Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Putra. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik atau dalam kurung AC melibatkan pembangkitan distribusi dan penggunaan arus bolak-balik dalam sistem listrik. Oke, dari itu tuh ada pembangkitan arus bolak-balik. Arus bolak-balik dihasilkan oleh pembangkit listrik seperti generator sinar X, generator turbin angin, atau generator pembangkit listrik tenaga air. Generator ini merupakan prinsip elektromagnetik untuk menghasilkan medan magnet yang berputar, yang kemudian memicu aliran arus bolak-balik melalui kumparan kawat di dalam generator. Kedua itu ada transformator. Arus bolak-balik yang dihasilkan oleh generator memiliki tegangan dan arus yang relatif tinggi. Untuk mendistribusikan listrik secara efisien, tegangan AC harus ditingkatkan menggunakan transformator di stasiun pembangkit listrik. Transformator meningkatkan tegangan AC dan mengurangi arusnya sehingga mengurangi rugi daya selama distribusi. Oke, habis itu ada transmisi dan distribusi. Setelah tegangan AC ditingkatkan, listrik AC dikirim melalui jaringan transmisi terdiri dari saluran listrik besar dengan tegangan tinggi. Saluran ini menghubungkan stasiun pembangkit listrik dengan substasi yang kemudian mengubah tegangan menjadi tegangan yang lebih rendah untuk distribusi lokal. Listrik AC kemudian didistribusikan melalui jaringan kabel dan saluran listrik ke rumah, gedung, dan industri. Pemakaian arus bolak-balik listrik AC yang terdistribusi digunakan untuk berbagai keperluan seperti pencahayaan, pemanasan, pendinginan, pengoperasian raket elektronik, dan banyak lagi. Peralatan rumah tangga dan untuk industri dirancang untuk menggunakan listrik AC, dan mereka melengkapi komponen seperti motor AC, lampu pijar, kulkas, AC, dan lain-lain yang bekerja dengan arus bolak-balik. Dalam rangkaian AC, arus dan tegangan berubah arah secara teratur dengan frekuensinya tertentu. Rumus generatornya itu ada P sama dengan Pi kali I kali cos theta kalau nggak salah, di mana P adalah daya keluaran dalam watt, Pi adalah tegangan dalam volt, I adalah arus listrik dalam ampere, dan cos theta adalah faktor daya kosinus sudut fasa antara tegangan dan arus kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah. Selain itu, ada juga rumus yang menghubungkan daya, tegangan, dan resistasi dalam sebuah rangkaian listrik. P sama dengan dalam kurung Pi 2 R, di mana P adalah daya dalam watt, P adalah tegangan volt, dan R adalah resistasi dalam ohm. Rumus transformator. Rumus dasar yang digunakan dalam transformator adalah hubungan antara tegangan jumlah lilitan dan rasio lilitan. Itu ada Pi1 sama Pi2 sama dengan N1 dan N2, di mana Pi1 dan V2 adalah tegangan primer dan sekunder transformator, dan N1 N2 adalah jumlah lilitan primer dan sekunder transformator. Hubungan antara arus, jumlah lilitan, dan rasio lilitan. I1 dan I2 sama dengan N1 dan N2 dan N1, di mana I1 dan I2 adalah arus primer sekunder transformator, dan N1 N2 adalah jumlah lilitan primer dan sekunder transformator. Hubungan antara daya, tegangan, dan arus ada P1 sama dengan P2, di mana P1 dan P2 adalah daya primer dan sekunder transformator. Efisien transformator, pokoknya aku lupa, dimana efisien transformator P1 ada daya masukan dan P2 adalah daya keluaran. Oke, sebelum penutupan saya akan mengasih pantun sedikit, anjay. Buah apa yang bisa ketawa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.